Ya, jadi selamat malam Pak. Terima kasih Bu Dari sudah hadir selaku ketua mahasiswa ketua dari pelajaran ini menggantikan kegiatan Ruben sementara awal karena dinas keluarga berkata. Jadi hari ini P1-nya Mansim, P2-nya saya dapat memandu lagu, lalu Bang Minggu biasa mengiringi benjo, lalu di media satu di media bisa di rumah atau saya kira ya Bang ya? Di rumah ya. Jadi sama Theo. Oh, Theo tiga ya? Tiga ya. Saya masukkan ke ini kayaknya Theo ya. Nanti dalam ibadah pertama kita akan hari dulu mulai sekarang ya. Yang kedua adalah dia tidak ada alasan ya. Jadi memang yang tadi di mana sama yang pertama yang dalam ibadah ini saja. Oke ya. Ya, mari coba mulai sekarang ini. Kedua, judulnya tiada alasan. Yang ya. Lalu di kedua, kalau sementara saya main gitar, tempat kualitas ya, sudah disiapkan. Itu ada kualitasnya dan juga ada ampot ya, backup semuanya, semuanya ada. Saja untuk apa? Sebagai yang alami ini, ya saya pada malam. Kalau belum kenal lagi juga November kita ke Surabaya. Mungkin tidak rutin, tapi paling tidak kita bisa mengiringi IHM di Surabaya. Ya, tetap pembinaan satu terus selesai bersyukur dan akan naik yang paling refresh di tanggal 7-8 November. Coba, ya coba deh. Kalian sudah datang ke tugas sendiri. Nah, gitu ya. Tapi ya, masih akan bikin doa sebelum kita mulai. Di kedua sudah selesai. Sekaligus kita ada stay kecil, sebagainya yang kita bisa. Masih bisa. Mari kita mengenal apa kami berkata di kerajaan surga. Kami adalah Tuhan yang penting, yang percaya, yang terlibat dalam kebaktian serta PKB pada malam hari ini. Kami ingin melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami akan mengajukan silakan agar kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Serta Bapak Frans yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada firman yang disampaikan dapat kami dengar dengan baik sehingga kami dapat memahaminya dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak di surga kami serahkan kepada kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji Bapak. Amin. Terima kasih. Posisi dulu buat ya. Kasih posisi sini. Selamat malam Bapak-bapak PKB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena
Tuhan memberkati kita, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, baik Bapak-bapak yang berada di rumah maupun kami yang ada di Pastori Pinang. Biarlah pujian kita, nyanyian kita berkenan di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum bapa, seluruh GPIB, berdekat dengan sungguh-sungguh, melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar, dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan sang penerus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan. Pertolongannya sesat, berkata pada kebenaran, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, dirinya selama-lamanya. Ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, kita tetap berdiri. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 2 ayat yang keempat. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau di bumi seluruh rakyatmu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena kasih dan penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul dan bersukacita melalui tatap muka dan secara online dalam ibadah Pelkat PKB. Berkenanlah atas ibadah ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 92 ayat 2 sampai 5. Kita bermazmur. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi
dalam setiapmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, Dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 46 ayat 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, telah menjadikan sabdanya berserta di lara yang terang, tanganmu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tegak. Terima kasih Bapak-Bapak yang kami juga mendengarkan di rumah yang mengikuti ibadah KKTKB pada sore hari ini, malam hari ini. Sebelum pemberitaan firman, kami mengundang vokal grup KKTKB membawakan puji-pujian pada Tuhan Yesus berjudul Mari Juru Sekarang. Silakan. Semuanya sekali kotoran, tiap hari tiap jam, Tuhan izinkan kau hidup. Coba kotoran sekarang, balik tanda jalan. Seberapa banyak orang penting, Tuhan berarti senang. Tinggalkan Tuhan penting, sebanyak sekali kotoran, tiap hari tiap jam, Tuhan izinkan kau hidup. Coba kotoran sekarang, balikkan ke kanan. Seberapa banyak orang penting, Tuhan berarti senang. Mari dong mulai sekarang, orang membuka hati for Tuhan. Dia salah, dia tunggu, orang-orang terjadi pada Tuhan. Mari dong mulai sekarang, selalu orang tahu jatuh. Waktu susah atau senang, selalu ingat Tuhan. Tuhan pengen, sebanyak sekali
Tiap hari, tiap jam, Tuhan izinkan kau hidup. Coba Tuhan sekarang, kembalikannya ke dalam. Coba banyak orang bikin Tuhan hati senang. Mari yuk mulai sekarang ini, orang mau buka hati Tuhan. Dia sabar, dia tunggu, orang mau datang dari Tuhan. Mari yuk mulai sekarang ini, selalu orang mau jatuh. Waktu susah atau senang, selalu ingat Tuhan. Mari yuk mulai sekarang ini, orang mau buka hati Tuhan. Dia sabar, dia tunggu, orang mau datang dari Tuhan. Mari yuk mulai sekarang ini, selalu orang mau jauh. Waktu susah atau senang, selalu ingat Tuhan. Waktu susah atau senang, selalu ingat Tuhan. Baik, terima kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Bapak-bapak, sebelum memberikan firman, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu doa. Bapak yang kami panggil dalam nama ini, mengucapkan terima kasih ya Bapak oleh karena rahmat dan kasih setiamu, bahwa pada sore hari ini, malam hari ini, kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman-Mu, oleh karena rahmat dan kasih setiamu sendiri. Bapak, firman yang menguatkan ini bukan hanya untuk kami, tapi juga jemaat di rumah yang mendengarkan. Bapak diberkati dan juga jemaat yang mendengarkan diberkati. Sebab itu ya Bapak, dalam nama Yesus, agar pakailah bibir dan lidah hamba. Bukan hamba yang berkata-kata melalui bibir dan lidah, tapi Yesus Kristus sendiri berbicara melalui hamba. Bapak berfirman, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdiri, pembacaan Alkitab dalam ibadah PKB pada malam hari ini diambil dari Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Pengurus PKB memberikan judul atau tema jangan lelah melayani Tuhan Yesus. Sekali lagi Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan 6, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada jemaat di Sardis. Nah, saya minta dengan segala hormat, saya yang ayat pertama, Bapak-bapak, ayat kedua, dan selanjutnya sampai akhir. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Sardis, dan firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak diterjemahkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, yang akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya.
Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga mungkin ada ibu atau adik-adik yang mendengarkan pada PLKB, ibadah PLKB pada malam hari ini. Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Selamat malam ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah jemaat kelima dari 7 jemaat yang Tuhan lawat lah. Kalau kita bilang Tuhan tegur, rasanya kayak gimana? Tapi sebenarnya Tuhan Yesus lawat. Kalau kita bisa lihat, kalau kita lihat peta, ya, sebelum kita bicara kita punya ini, kita lihat peta dulu. Apa sih susah kita bayangin? Ya kalau misalnya Bung John, Bung John Master maupun Bung John Lakes atau kita semua sudah pernah jalan-jalan ke Asia Minor. Nah ini petanya ini nih. Di Alkitab, di Alkitab di belakang. Ini Asia Minor. Asia Minor itu Asia kecil ya. Di sini ada apa ya? Ada mulai dari dia melingkar ya dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia. Nah, jadi dia melingkar kayak bentuk baji begitu kan. Kalau kita Asia Minor ini sekarang ya Turki. Kita lihat ya Turki ya. Gerbang Eropa. Jadi dari Asia ke Eropa gerbangnya itu Turki. Istanbul bahkan. Kalau lihat Selat Bosporus ya. Di situ kita bisa lihat tuh indahnya alam tuh luar biasa. Nah, kalau sekarang ini yang nyambung ke Eropa itu Bulgaria, di sebelah sininya Greece, Yunani, sebelahnya lagi Italia, ya sepatu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi nyambung dia. Jadi Tuhan tuh nggak ngacak ya, nggak ngasal, tapi nyambung. Jadi luar biasa ya. Jadi dia melingkar begitu, dia menyapa jemaat-jemaat yang telah ditebus oleh nyawanya sendiri. Dan dia mau adalah jemaatnya itu bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, Bapak-Bapak semua, ya ada Ibu juga. Saya ingin firman Tuhan pada malam ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu ingin supaya kita tuh berkembang ya. Tuhan Yesus ingin supaya apa yang telah dia tebus itu melalui kita. Apalagi kita yang terpilih ini, kita itu presbiter atau pekerja Tuhan, komisi, pelkat dan lain sebagainya, termasuk juga jemaat di rumah yang adalah berprofesi di dunia profesional itu sama aja, ya semua sama aja. Jadi Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh dalam hal ini. Kalau kita catat ya, Tuhan Yesus tahu. Kita lihat ya ayat yang pertama. Inilah firman Dia. Firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah, ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tahu segala pekerjaan kita, Bapak Ibu. Jadi ini disebut 5 kali. Ada 5 jemaat. Yesus tahu pekerjaan kita, dia tahu. Disebut 5 kali kan. Yesus juga tahu segala kesusahan dan kemiskinan kita. Itu untuk jemaat Smyrna. Baru dia bilang, Yesus juga tahu di mana kita berada atau posisi kita. Itu jemaat Pergamus. Jadi kalau untuk aku tahu segala pekerjaanmu itu di luar Smyrna dan Pergamus. Tapi kalau untuk jemaat Smyrna dia katakan aku tahu kesusahan dan kemiskinan. Jemaat di Pergamus dia katakan aku tahu di mana kamu diam. Atau posisimu di mana. Yang cuma tidak dicela itu jemaat Philadelphia. Maka itu ya mungkin ya di Philadelphia itu kasih nama itu karena memang ini jemaat yang tidak dicela Tuhan. Jadi kalau di Amerika tuh kota-kotanya banyak nama-nama Alkitab ya, banyak sekali ada. Sekarang ada nama kota Yerusalem juga, ada Syracuse, Philadelphia, bahkan di NBA ada Philadelphia 76ers ya. Itu gara-gara ini, ya luar biasa ya. Nah di sini ingin dikatakan bahwa Bapak Ibu, Bapak-bapak semua bahwa
Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, kalau kita lihat nanti Tuhan menegur di sini, kamu dikatakan hidup padahal mati. Nah, nanti dia celah juga, kamu som-som kuku, kamu tolong jangan tinggalkan, balik lagi ke kasih mula-mula. Nah, Tuhan tegur demikian. Tuhan Yesus mengingatkan. Nah, uniknya yang ayat 5 kita bisa lihat, barang siapa menang, ayat 5 ya. Dia akan kekenakan pakaian. Selalu dia bilang barang siapa menang, Ya, kalau di sini juga barang siapa menang, dia akan kenakan pakaian putih untuk jemaat Smyrna ya. Setiap jemaat itu dikasih berkat beda-beda. Lantas yang ayat 6. Nah, ayat 6 ini selalu ada di ketujuh jemaat tersebut. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga. Nah, Yesus yang katakan bahwa masalah rohani. Kemarin kalau misalnya sempat kita pembinaan, itu ada topik baru yang namanya spiritualitas pelayan, betul ya? Spiritualitas. Itu berarti sebenarnya sih saya bahasa spiritualitas itu agak sedikit modern ya, tapi bahasa kunonya itu rohani, kerohanian pelayan. Bagi Tuhan itu yang nomor satu, bagi Tuhan Yesus itu yang utama. Ya, jadi siapa yang bertelinga, dia sebutkan 7 kali. Apa yang dikatakan Roh itu penting sekali. Karena Bapak Ibu, masalah kutub dan berkat itu masalah rohani. Sekarang saya ingin tanya ya, sekarang lagi trending sekarang. Bahkan di akta gereja udah masuk, akta gereja GPB sudah masuk, LGBTQ. Ya, LGBT itu transgender, lesbian, homo, seksual dan lain-lain, gay ya. Kalau saya tanya LGBT itu masalah rohani atau masalah psikologi atau gen, katakan gen, kita gitu aja langsung gen. Masalah rohani atau masalah gen? Sebenarnya, ulang sekali lagi, LGBT itu sebenarnya masalah rohani atau masalah gen? Ya, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, ya sebenarnya dua-duanya. Tapi awalnya adalah masalah rohani. Ya, itu awalnya masalah rohani. Jadi ingat loh Bapak Ibu, ini masalah yang coba mungkin Besi bisa buka, Pak Besi bisa buka keluaran 34 ayat 7. Keluaran 34 ayat 7. Ya, jadi maksud yang pertama kita ingin lihat bahwa ketujuh jemaat ini Tuhan ingin berikan suatu pelajaran bahwa hal rohani itu yang utama. Keluaran 34 ayat ke-7, silakan Pak Besi. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Makasih Pak Besi. Keturunan 1, keturunan 2 mungkin luput, tapi 3, 4 Tuhan kejar. Jadi kalau misalnya minta maaf nih ya, kalau misalnya ada sesuatu yang kayak keturunannya itu kayak maaf ya, kayak video atau mungkin ya ini masalah kena lesbi, kena gay, itu sebenarnya masalah rohani. Kita harus trace sampai generasi keempat sebelumnya. Ada dosa-dosa yang memang berat dilakukan, dosa-dosa keji yang dilakukan. Ya misalnya membantai orang begitu banyak, ya, membunuh. Ya keturunan-keturunan kedepannya itu nanti ada dia kayaknya senang banget bunuh orang. Itu bisa. Baru melakukan hal-hal keji perzinahan yang tidak normal, maaf, bukan hanya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan, tapi dengan hewan juga. Baik laki-laki itu keji mati Tuhan. Itu jangan Tuhan kejar sampai keturunan ketiga dan keempat. Itu masalah rohani. Kok bisa sampai keturunannya dapat? Ya itu jadi masalah rohani itu ada jadi masalah gen. Nah itu. Jadi secara gen memang dia ada. Kenapa Kak? Masalah rohani dibuat dari keturunan awalnya dan Tuhan akan kejar itu loh sampai Tuhan akan kejar dan main-main. Nah sama lah pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan katakan pada saat kau jatuh dalam dosa, maka kau akan mati.
Artinya struktur tubuh kita tuh nggak abadi lagi, penyakit lah apa. Yang tadinya masalah rohani menjadi masalah fisik, menjadi masalah psikis, menjadi masalah gen. Yang tadinya orangnya kuat-kuat, akhirnya jadi gennya tuh bertambah nggak kuat. Karena apa? Masalah rohani, masalah dosa. Nah, jadi harus diingat ini. Ya, ini masalah ini diungkapkan oleh Tuhan karena ini penting sekali ya. Jadi maka itu ada orang bilang kalau mau kawin lihat bobot, bibit, bebek, bener itu. Karena kita lihat keturunan awalnya ini orang yang maaf ya kalau itu kita tanya aja ya nggak sama main kain-kain aja. Keturunannya ini bener apa enggak? Maaf cerita. Karena itu diturunkan logikanya kayak gitu. Jadi masalahnya masalah rohani sebenarnya. Kita menjadi masalah genetik ya karena dari awalnya udah salah. Itu pernah satu survei di Amerika. Itu satu tuh keturunan penjahat kelas berat, pernah di penjara Alcatraz. Satunya lagi hamba Tuhan. Kalau nggak salah namanya Jonathan Edwards. Nanti bisa lihat Jonathan Edwards itu hamba Tuhan yang luar biasa. Itu dia mereka hidup dua-dua di tahun 1800-an. Di trace keturunan sampai ke bawah itu memang beda seperti langit dan bumi. Yang penjahat ini macam-macam, ada yang bunuh diri, ada yang jadi penjahat, ada narkoba, cara prostitusi, rusak semua keturunan. Sebaiknya yang Jonathan Edwards itu keturunan yang Tuhan pakai. Ada yang jadi profesor, ada yang jadi penemu, ada yang jadi kongresmen, ada yang jadi negara, macam-macam. Nah, jadi Tuhan ingin kasih tahu bahwa bukti ilmiah itu sebenarnya masalah rohani. Hal yang kedengarannya ilmiah kalau kita trace ke belakang itu sebenarnya masalah rohani. Maka itu Tuhan Yesus yang tahu melampaui segala-galanya, dia kasih tahu, lu tolong dengerin. Siapa yang bertelinga mendapat ilmu. Nah, saya itu pertama ya. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin menyinggung dan dosa atau kutuk itu masalah rohani, berkat juga demikian. Ada orang hidup diberkati. Kita lihat trace ke belakang. Dia waktu itu ngapain? Ya keturunannya mungkin bantu orang, tidak pernah nyusahin orang, selalu mengalah. Jadi depan keturunan selanjutnya itu ya begitu juga. Orang bilang tuh berkatnya dilancarin. Itu maksud. Jadi masalah berkat maupun kutuk itu masalah rohani. Nanti lihat di Ulangan 28 ya, ada berkat. Nah, semuanya ini bisa putus jika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan putus. Kutuk itu akan putus, tapi berkat. Kenapa? Karena Yesus jadi kutuk ganti kita. Yesus jadi kutuk. Tadinya ini kita tidak bisa dari kutuk tolong itu di. Kutuk tolong itu macam-macam. Tapi yang paling hebat itu ya 10 itu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjalankan 10 perintah Tuhan? Tidak bisa. Satu-satunya yang bisa jalanin adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka itu dia disebut penggenap hukum Taurat. Karena dia bisa menggenapinya, maka dialah satu-satunya manusia yang dikenang oleh Allah Bapa. Manusia Yesus. Dia dikenang oleh Allah Bapa. Supaya apa? Supaya kita ini yang diciptakan oleh Allah mendapatkan kasih karunia. Beriman kepada Yesus Kristus, kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita, dosa dan kutuk kita, keturunan kita diberikan kepada Yesus di atas kayu salib. Jadi siapa yang percaya, semuanya sudah ditebus oleh Yesus, sudah dipakukan oleh Yesus di kayu salib. Kutuk, penyakit, lagi dosa yang utama ya, udah pasti dosa lah ya. Kita diselamatkan dari kegelapan dan neraka jahanam penuh pertak, tangis dan gigi pada terang yang kekal. Itu yang utama dulu. Berikutnya yaitu masalah-masalah rohani ya, Tuhan penyakit dan lain sebagainya Tuhan bersihkan. Di 1 Petrus katakan oleh diri Yesus kita telah sembuh. Itu salah satu berkat Tuhan ya. Nah, jadi kita ingin melihat bahwa mundur sedikit. Karena saya ada sedikit tertarik di jemaat di mana tuh ya? Jemaat di Smyrna. Jadi ini kan Sardis. Kalau jemaat di Smyrna dikatakan bahwa kalau Smyrna
Wahyu 2 ayat yang ke-9. Wahyu 2 ayat yang ke-9. Aku tahu dan mengampun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya mereka adalah jemaat iblis. Nah, Tuhan tahu kesusahan kita. Setelah kita diterima, ini kan semua orang percaya. Tapi sebenarnya kita kaya. Ini saya ingin kasih tahu bahwa memang sebenarnya kaya itu bukan sekedar kaya rohani, tapi benar kaya beneran. Nanti saya ingin kasih tahu di ke depan bahwa berkat yang dimana berkat dan kutub itu masalah rohani. Mungkin nanti Pak Sipah Hutar ya, nanti habis itu Pak John Master coba baca di Roma 4 ayat 13. Pak Sipah Hutar baca Roma 4 ayat 13. Baru nanti disambung sama Pak John Master Galatia 3 ayat 29. Nah, ini saya ingin kasih tahu bahwa berkat itu tuh masalah rohani juga udah pasti. Tadi kita bicara soal kutub dan dosa, sekarang kita bicara berkat. Ya. Saya ulang sekali lagi, dibaca dulu sama Pak Pak Darman, Roma 4 ayat 13, baru Pak John Master, Galatia 3 ayat 29. Silakan Pak Darman. Roma 4 ayat 13. Yes. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Yes. Terima kasih Pak. Sekarang Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Yes. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, yes, maka kamu juga ada keturunan Abraham, yes, dan berhak menerima janji Allah. Amin. Itu dia. Coba kita lihat ya, Roma 4 ayat 13 yang dibacakan dengan Pak Darman tadi. Sebab bukan karena hukum Taurat kamu telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Sama keturunannya, Yesus Kristus, dan akhirnya kita. Bukan keturunan-keturunannya ya, primarily Yesus Kristus, tapi akhirnya ke kita juga. Karena dia bilang keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir laut, itu termasuk kita. Dia katakan bahwa sebab bukan karena hukum Taurat loh, bukan karena hukum Taurat diberikan janji kepada Abraham, tetapi bahwa kita akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Nah, itu kemarin saya tanya sama ibu pendeta siapa itu. Saya bilang, namanya perintah hidup baru. Masa perintah hidup baru ngomong soal perintah enggak lah. Perintah jauh ini bilang karena memang kita diselamatkan bukan karena kita menjalankan hukum Taurat. Jangan salah ya, jadi pikir hukum Taurat itu suci, kudus. Tetapi kalau kita ingin diberkati dengan mengandalkan hukum Taurat, kita tidak akan kena. Itu tadi sudah dibilang. Tetapi kita diberkati karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang bisa full menjalankan hukum Taurat hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa. Tolong itu ya, dimengerti ya. Nah, tadi Pak John Master katakan, karena kita dimiliki Kristus, maka kita adalah keturunan Abraham. Siapa? Ya kita ini yang berhak untuk menerima janji Allah. Janji Allah apa? Roma 4 ayat 13 katakan menjadi ahli waris dunia. Sekarang kita balik lagi, bukan ahli waris surga loh ya, ahli waris dunia. Maka itu di Wahyu 3 ini dikatakan kamu tuh miskin, tapi sebenarnya kamu kaya. Ini bukan soal bicara rohani aja, enggak. Tapi memang betul-betul kaya. Nah, jadi nanti saya akan kasih tahu ke depan. Jadi begini Bapak Ibu, sekarang ini akhir-akhir dunia. Saya percaya bahwa generasi-generasi terakhir sebelum Yesus datang, kita akan diberkati luar biasa. Terus saya percaya karena itu. Kita bilang generasi Yusuf terakhir. Kenapa? Karena menjelang kedatangan Kristus kali kedua, itu perlu penginjilan masif. Sekarang Tuhan sudah latih kita di PKB. Apa yang Tuhan rencanakan melalui kita, itu sudah terlaksana. Tuhan mulai dari ya kita sederhana aja, nanti Tuhan katakan kerjakanlah hal-hal yang kecil, maka Tuhan berikan tanggung jawab besar. Kalau PKB mulai dari kita rapat pertama ya Pak, mulai dari buat apa namanya QRIS, terus sudah gitu kita macam-macam sampai di perawatan terakhir itu apa itu berkat Tuhan. Tuhan sudah kasih dan kita jalankan itu semua. Dan puji Tuhan, apa yang kita omongkan dengan iman itu semua kejadian. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu
Apa yang akan Tuhan kerjakan ke depan. Semoga visi ini bisa jadi visi kita bersama ya. Jadi Bapak Ibu, ya, tadi kan kita udah bilang tuh, karena kita dimiliki Kristus, maka kita adalah, ya, karena kita milik Kristus, maka kita keturunan Abraham yang berhak untuk menerima janji Allah. Dan jalan itu apa? Ahli waris ini. Oleh sebab itu, kita yang soleh, tapi kita akan memiliki kekayaan berlimpah. Nah, termasuk siapa ya? Termasuk kita. Ya. Maka itu, waktu kita buat wahyu ini dibuat, terus saya pasrah aja. Saya pikir kalau misalnya kita wahyu ini di approve sama pendeta, saya bilang, ya udah berarti kita ada, ya artinya gereja ini Tuhan berkati lah. Ternyata memang iya, puji Tuhan ya, puji Tuhan sekali. Jadi Pak Pendeta approve ini, ya udahlah, yang sudah dibuat aja sama PKB, sama teman-teman PKB. Jadi waktu PKP buat ulang tahun itu, ini Bung, temanya ini sama, temanya diganti tapi akhirnya tetap sama, Jemaat di Smyrna kalau nggak salah. Nah, berarti oke ya, bahwa pembaca ini buat kita juga. Nah, mengenai bahwa sebenarnya kamu miskin tapi sebenarnya kamu kaya, ini benar-benar kaya dalam arti kata yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin kita memberkati orang lain, tapi kantong kita nggak ada. Kita ingin memberkati rumah gereja ini ke atas, tapi uang kita nggak ada. Ya, itu nggak mungkin. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita visi ke depan yang Tuhan berikan. Ada 4 pemindahan kekayaan yang terjadi. Ini bukunya saya baca dari tahun 99 ya, berarti 23 tahun lalu. Ini Maurice Cerullo, lihat aja di YouTube. Ini pemindahan kekayaan terakhir. Ini bukunya banyak banget ya. Dia ini seorang pendeta Yahudi, tapi percaya Yesus lah ya, artinya udah Kristen. Dia bilang begini, ada 4 pemindahan kekayaan yang terjadi di muka bumi. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi saya bahas. Yang pertama itu Yusuf. Dia mengendalikan kekayaan suatu bangsa besar Mesir yang bisa memberkati bangsa Israel. Itu pertama. Yusuf diberikan kuasa yang begitu besar. Itu pertama. Yang kedua, pada saat orang Ibrani keluar dari tanah Mesir, itu mereka bilang daripada kita kena kutuk, kasih aja emas tuh kasih aja. Itu emasnya buset, kalau dihitung itu triliunan. Kalau kita hitung pakai puluhan triliun bahkan. Itu dikasih tuh. Itu pemindahan kekayaan dari orang Ibrani, dari orang Mesir yang pada saat itu paling kaya di muka bumi, berikan kepada orang Ibrani. Nah, pemindahan kekayaan ketiga itu Salomo mengumpulkan kekayaan yang begitu besar dari semua raja-raja di Timur Tengah. Segala mau dari Afrika, semua datang kepada Salomo. Mau ngapain? Dengerin hikmatnya Salomo. Ratu Sheba aja datang ke Salomo, dia ingin minta hikmatnya. Dan semua diberi Salomo, dan persembahan yang diberikan Ratu Sheba itu emasnya, waduh, hitungnya sendiri lah. Kalau mau hitung kekayaan Salomo, hitung aja dia punya bait Allah itu emasnya dari mana, peraknya gimana, waduh, itu lebih masif lagi. Nah, pemindahan kekayaan terakhir itu kita, generasi kita ini buat kita Bapak Ibu. Bagi kita yang percaya, maka itu sekarang dibilang, apa Tuhan bilang? Kok bisa sih? Nah, coba Bang Sim, coba baca Amsal 13 ayat 22. Baru Bung John nanti disambung Ayub 27 ayat 1 sampai 17. Bang Sim baca di Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22, baru Bung John Ayub 27 ayat 16 sampai 17. Ayub. Ya, silakan. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Itu dia. Makasih. Nah, ini ya, kekayaan orang yang nggak benar itu disimpan buat orang benar. Nah, coba di Ayub 27, Ayub 27. Ya. Emang nih Ayub ini ribet.
16-17. Punten. Ayub 27 ayat 16 dan 17. Jikalau ia menimbun uang seperti debu banyaknya dan menumpuk pakaian seperti tanah liat, sekalipun ia yang menumpuknya, namun orang benar yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah yang akan membagi-bagi uang itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Coba tolong ya. Nanti teman-teman aminkan ayat ini di rumah, dikasih tanda. Lihat ya. Jikalau ia menimbun, ia ini orang-orang kaya ya, luar biasa. Menimbun uang itu seperti debu, bilang. Menumpuk pakaiannya seperti tanah liat, sekalipun ia menumpuknya, namun orang benar siapa ya? Kita ini, yang akan memakainya, dan orang yang tidak bersalah akan bagi pemilik. Jadi nanti kalau kita lihat betapa jahatnya konspirasi di dunia ini, mereka menumpuk kekayaan itu sangat luar biasa. Saya lupa ya nama grupnya itu apa. Di YouTube tuh banyak. Aduh, Black apa gitu namanya. Itu grupnya begitu besar. Ya ujung-ujungnya ya Rothschild juga. Itu dia menumpuk uang seperti, aduh kita udah masih bisa hitung. Itu udah jelas mereka pakai kekuatan kuasa gelap karena mereka ingin menguasai bumi ini. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memindahkan itu untuk kita orang. Caranya bagaimana saya nggak tahu. Yang penting kita setia aja teman-teman. Ya, setia aja kita akan dapat sampai ke situ. Caranya gimana? Saya betul-betul nggak punya ide. Ya, saya tidak punya. Ya, ini aja nggak tahu caranya bagaimana. Tapi satu hal yang pasti kita harus percaya iman ini. Tadi Bang Sid bilang di Amsal 13 bahwa kekayaan orang yang pasti disimpan untuk orang benar. Itu kita. Ini disimpan seperti debu, ya. Ayub 27, 16-17 itu demikian. Oleh sebab itu, nah balik lagi, kita lihat Pak Tia, coba baca di Wahyu tadi, sebelum kita tutup. Wahyu tadi ya, Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 6. Yes. Wahyu 3 ayat 6. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yes, itu udah 7 kali. Jadi siapa yang bertelinga ya, semoga kita semua di sini bertelinga, terus benar. Jadi sekarang kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan ya bukan ini relatif ya, tapi artinya kita dalam keadaan begini untuk bangun gereja dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan ubahkan itu. Ya, saya percaya sekali. Kita pernah ngomong yang sederhana kan, Bu? Nah, sekarang kita ngomong yang langsung visi ke depan. Kejadian nggak? Ya, kejadian lah. Tuhan ada tulis mau ngapain? Tuhan ada tulis, bukan saya ngaco-ngaco. Saya sudah selidiki dari tahun 99, jadi 23 tahun lalu. Jadi itu pasti kejadian. Jadi udah pasti ya. Jadi percaya saja, siapa yang bertelinga dia harus dengar. Setia saja. Tuhan penting harapan. Nah, maka itu bayangkan. Kalau yang ngomong itu gereja kayak karismatik, soal-soal rohani, kita maklum, kita nggak tahu. Tapi sekarang gereja yang keras atau gereja yang mainstream kayak GPB udah mulai berbicara soal spiritual. Dan itu berarti Tuhan itu sudah dekat banget. Karena keras kayak GPB begini, mereka sudah nggak peduli lagi. Nah, maaf, bukan berarti kita akan ngomongin tata gereja dan lain peranata kegerejaan seperti akta gereja dan lain sebagainya itu nggak penting. Saya nggak ngomong gitu. Tapi bagi mereka sendiri, mereka tuh sekarang orang GBIB, sinode GBIB menyadari bahwa ternyata itu memberangus mereka. Sehingga mereka tidak bisa kejar apa yang Tuhan inginkan. Mereka ingin supaya kehidupan spiritual itulah, ada yang disebut dengan rohani tadi, itu yang lebih ditonjolkan. Maka itu di situ dikatakan spiritualitas pelayan. Nah, jadi tolong teman-teman, itu berarti udah dekat banget. Jadi nggak usah kita anggap bahwa udahlah, saya nggak bertumbuh di sini, enggak. Kalau mau bertumbuh, lihat aja di YouTube. Tapi kita tetap setia bekerja kan, beribadah di tempat kita. Tuhan akan bekerja. Saya percaya sekali Tuhan akan bekerja dengan caranya sendiri. Jadi saya pikir begitu. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan rohnya besar ya, para jemaat-jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Selalu nyatakan ini Tuhan tiada temu. Bila kau pilih kehidupan akan ragu tetaplah Baik, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi roh yang ada di dalam kami masing-masing yang percaya menguatkan kami bahwa firman berkata siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Tuhan, satu hal yang luar biasa dalam keadaan kami saat ini. Tuhan akan memberkati kami dengan luar biasa. Ingat loh, bukan ahli waris surga, ahli waris dunia. Ahli waris dunia itu apa? Ya karena Bapak kita Abraham itu bukan kaya, super kaya, luar biasa kaya. Berkat itu sekarang akan tercurah untuk kita semua yang percaya. Hamba sudah katakan tadi, berkat dan kutuk, berkat dan dosa itu masalah rohani. Masalah rohani kutuk udah jelas. Ya. Nah, sekarang berkat masalah rohani itu karena rohani kita kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah keturunan Abraham, karena kita milik Kristus, maka kita adalah ahli waris dunia yang berhak untuk menerima janji tersebut. Itu adalah janji Tuhan. Dan kita pegang itu dengan iman. Caranya bagaimana hamba tidak tahu. Tapi yang jelas siapa yang bertelinga mendapat yang mendengar. Nah, Bapa di dalam nama Yesus, sekarang kau telah melawan gereja. Gereja yang paling keras seperti di GBI saja, itu kau akan lawan. Bahkan kau akan buat suatu hal yang luar biasa, sehingga kau akan melihat keajaiban-keajaiban pekerjaan tangan melalui gereja ini. Baik sebagai institusi maupun sebagai pribadi-pribadi kita individuasi. Dunia makin terbuka. Ada platform-platform digital, mulai dari YouTube dan lain sebagainya. Kita bisa lihat pekerjaan Tuhan itu sendiri. Baik yang jahat maupun yang baik, semuanya terbuka. Dan Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat. Kami ingin menajamkannya melalui firman, entah itu melalui kami baca, entah itu melalui platform digital, kami ingin belajar, karena semuanya sudah terbuka. Oleh sebab itu Bapak, hamba stop berhenti di sini, tapi Engkau akan berkati kami semua dan di sini. Baik yang nonton di rumah maupun yang ada di kami. Kami percaya sekali itu. Karena bagaimana untuk bisa memberkati orang yang kurang makan, jika tidak ada orang yang memberkati, orang yang duitnya berlimpah. Dan kita lah gereja-gereja Yusuf baru yang akan Tuhan berikan berkat luar biasa. Dan kami percayakan hal itu. Dan sekalipun kelompok-kelompok di luar Kristus menimbun harta seperti debu banyaknya, tapi akan jatuh juga kepada orang benar. Inilah kami dan rekan terakhir. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan. Apa umurnya sedang telah Kau panggil, tapi rohnya tetap menyala-nyala melalui kami, melalui Roh Kudus yang ada. Di mana kita bisa, gereja kita bisa untuk visi dari Yesus Kristus Tuhan itu dijalankan terus. Kita tidak mau stuck sampai di sini, tapi kita mau bertobat Tuhan, masuk lagi ke dalam masalah rohani kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau, makin dekat dengan Engkau. Kami akan balik lagi ke
cinta kami adalah kepada Engkau ya Kristus. Tolong Bapak, itulah doa hamba-Mu untuk jemaat PKB khususnya dan jemaat kasih setia umumnya, semuanya, termasuk Pak Pendeta yang memimpin kami. Luar biasa. Kami berdoa Bapak nanti untuk panitia pemilihan yang dimana akan melakukan retreat di Purwakarta, di mana pendeta sangat concern akan hal ini. Mau bayar nggak apa-apa, mau bayar terserah. Tapi beliau ingin katakan tolong ikut. Karena disinilah kita satu hati, kita menyatukan misi dan visi untuk pembangunan jemaat, bukan hanya sekedar pembangunan gedung serbaguna, tapi pembangunan jemaat. Yang udah hamba telah sampaikan visinya sudah tadi, dan ini akan dilengkapi oleh Pak Pendeta di Purwakarta nanti pada tanggal 7, 8, 9 November. Ya sorry, Oktober. 7, 8, 9 Oktober. Ya Tuhan memberkati itu. Begitu pula ya Tuhan, pengurusan IMB Tanah Pinang yang diurus oleh Pak Camat Pinang, Tuhan memberkati, sedang berjalan. Pak Pendeta katakan jika nanti IMB udah keluar, tanah ini harus langsung peletakan batu pertama. Kalau Tuhan berkenan mungkin Januari ya Tuhan, tolong Bapak. Tolong di dalam nama Yesus, karena rahmat dan kasih setiamu ini bisa kejadian. Makin cepat kami bagian. Saya rasa Engkau lebih rindu daripada kerinduan kami sendiri. Ya, oleh sebab itu ya Bapak, IMB ini lagi proses. Pak Pendeta katakan pada saat IMB itu keluar, langsung tancap batu pertama untuk gedung serbaguna atau gedung pertemuan istilah mereka. Bapak, dalam nama Yesus, kami berdoa juga buat kami yang PKB ini mau visit ke Malang. Kami akan melayani Jemaat Immanuel GBID, di mana kami akan berjalan dari tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2022. Dan kalau Tuhan berkenan, ini adalah acara di mana kami sudah melayani 2,5 tahun. Kami ucapkan syukur. Bahkan kami merasakan tidak ada, ya. Bahkan kami merasakan tidak ada di luar program, tapi puji Tuhan kita jalan-jalannya paling banyak. Itu suatu hal yang luar biasa. Kau berkati itu melalui caramu yang terjadi. Dan kalau Tuhan berkenan kita mendampingi pendeta tanggal 4, 5, 6 November ke Surabaya. Karena ini betul-betul permintaan dari Pak Pendeta sendiri. Ya Tuhan, yang kami panggil dalam nama Yesus, yang berdoa juga buat lingkungan sekitar sini, di mana bermasalah ini Pak Ketua 2 dan Desi, ada RT depan, RT belakang, mohon memberkati. Karena terus terang kami harus jadi berkat. Kami harus jadi berkat di tanah Pinang ini. Gereja banjir istilah Pak Pendeta. Agar dikenal sebagai gereja yang memberkati jemaat. Bukan hanya jemaat, tapi warga sekitar. Dan juga kami bukan hanya warga sekitar di sini. Kami berdoa juga untuk jemaat sektor 4 yang ada di sini, dimulai di mana mereka berada, agar mereka concern, agar mereka bisa bersatu hati untuk bisa menjaga properti kami yang telah memberikan sini. Dan juga jemaat sektor 1 sampai dengan sektor 8 Tuhan berkati pergumulan mereka. Hamba yakin dan percaya. Hari-hari terakhir ini Tuhan memberkati mereka yang sungguh-sungguh untuk mencari Yesus Kristus. Nah ini yang akan ada di Purwakarta nanti. Bapak, tidak lupa berdoa buat Pak Pendeta selaku pimpinan kami, di mana punya concern yang luar biasa. Tuhan berkati dia dan keluarga, bersama Ibu Pendeta Ruth, dan juga anak Chris, anak Andrian, dan ipar Lisa. Tuhan memberkati mereka dalam memimpin jemaat. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak atas segala rahmat dan kasih setia. Kami ada yang di sini, Om John, Bang Sim, Om John Master, Om Darman, Mas Tia, Bang Besi, hamba-Mu sendiri, dan yang ada di daring yang hamba tidak tahu, Tuhan berkati. Sesuai dengan apa yang telah kami dengar ini melekat dalam hati kami, sehingga bisa betul-betul berdua visi yang telah melakukan. Depan ke belakang kami sudah mendapatkan semua apa yang telah kami bicarakan, termasuk aplikasi Sipoldakas ya, tinggal disempurnakan.
Dan ini juga akan terjadi. Namun percaya akan hal ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dan terima kasih. Kami tutup doa ini, kami alaskan di dalam nama Yesus yang dimana telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membuat kami pencobaan, bebaskan kami dari perancaran. Oh iya, baik. Sekarang kami akan kembali mendengarkan puji-pujian dari PLKTKB ya dengan judul Tiada Alasan. Kami persilakan. Selalu berdoa dan berjaga
lakukan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Taat dan setia, lakukan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Bapak Ibu jemaat sekalian, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, dan ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, kita menyanyikan nyanyian jemaat Allah Sumber Kemurahan, Gita Bakti 81 bait 1 dan 3. Allah sumber kemurahan juga kebaikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan tidak dekat. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebaikan sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan tidak tercela. Bila dengan rela dan senang kepada Tuhanmu, bahkan kekurangan apapun, tapi peliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebaikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan tidak berhenti. Baik, mari kita berdiri. Kita doa syukur. Bapa yang Maha Baik, terima kasih bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami bersyukur dapat melakukan kegiatan hari ini. Kami bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah malam hari ini. Kami bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami bersyukur Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan persembahan malam hari ini menjadi berkat bagi pelayanan kami dan kesaksian kami di dalam dunia ini. Berkati tangan-tangan Tuhan memberikan baik secara luring maupun daring ya Bapa, dan kami silakan berkati ke dalam tangan Tuhan yang terlebih dulu memberikan berkat kepada kami. Dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan warta Pelkat PKB hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Yang pertama-tama ucapan terima kasih
atas nama pengurus PLK PKB, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Natua Frans Max Papua atas pelayanan dan pewartaan firman Tuhan dalam ibadah PKB malam hari ini di Rumah Pinang ini. Terima kasih pemandu lagu, Benjo, dan juga tim multimedia yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing atau mungkin di ada sekretariat majelis jemaat di Palgada AC1. Terima kasih atas saksian pujian vokal grup PKB dan kita semua kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua adalah ibadah PLK PKB ke-18 tahun 2022. Informasi selanjutnya akan saya beritahukan melalui WhatsApp group di PKB ataupun di pengurus PKB ataupun di WhatsApp PKB keseluruhan, karena sekiranya hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 di minggu kedua PKB akan melakukan ibadah PKB namun bertepatan dengan pelaksanaan retreat calon tetap Majelis Presbiter GPIB Jemaat Kasih Setia. Jadi nanti informasi lanjut saya sampaikan melalui WhatsApp apakah ini ditunda sampai ke minggu keempat atau tidak, kan bertepatan dengan tanggalnya, Bu. Ada 7, 8, 9 toh. Sementara tanggal 8 itu kan di hari Sabtu. Ibadah di sana juga PKB. Iya, artinya saya belum sampaikan, saya diskusi dengan Pak Pendeta ya. Apakah nanti kita lanjut ataupun pasti tidak mungkin lah kita melakukan ibadah sementara kita sama-sama ke retreat calon tetap dari para presbiter GPIB Jemaat Kasih Setia. Yang ketiga bicara warta olahraga. Tetap bulu tangkis akan dilakukan pada setiap hari Senin. Besok hari Senin adalah 26 September 2022 jam 20 sampai 22 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di gelanggang olahraga bulu tangkis Agape Taman 100, tepatnya di sektor pelayanan 8. Kita akan berlatih secara teknis ataupun bicara soal fisik yang akan dipandu oleh Bapak Suharto dari Jemaat Sektor Pelayanan 7. Yang kedua adalah latihan tenis meja tanggal 29 September, tepatnya hari Kamis, pukul 18 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat di depan pelataran kediaman Bapak Rapiun Pardosi, Sektor Pelayanan 4. Latihan setiap hari Kamis dan dimohon tepat waktu. Yang keempat, bicara warta vokal group. Latihan vokal group tetap dilaksanakan di setiap hari Selasa di kediaman Bapak John Make Subun, Sektor Pelayanan 6, dan hari Jumat di kediaman Bapak Satriata Kurusinga, Sektor Pelayanan 7. Jam 19 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, dan dihimbau agar tepat waktu agar hasil dari latihan dapat maksimal. Informasi tambahan mengenai vokal group, PKB akan khususnya di vokal group PKB akan mengisi ibadah hari Minggu di GPIB Jemaat Immanuel Malang, dan informasi selanjutnya akan diberitahukan melalui WhatsApp group pada tanggal 2 Oktober 2022. Pada pukul 8 sekiranya jadwal dari GPIB Jemaat Immanuel akan dilakukan ibadah hari Minggu. Yang kelima adalah doa bersama, tetap undangan doa bersama untuk ke-6 Pelkat diadakan setiap hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat secara daring di rumah masing-masing. Sangat diharapkan keikutsertaan dalam doa bersama untuk perizinan dan pembangunan gedung serbaguna di GPIB Jemaat Kasih Setia yang permanen, untuk ke-6 Pelkat, untuk calon tetap presbiter, untuk pengurus Pelkat, juga kesertaan jemaat untuk doa, karena doa ini sangat penting, karena setiap pergerakan kita tanpa doa adalah sia-sia. Keenam, kehadiran anggota PKB. Luring terbatas debat ini di Rumah Pinang berjumlah 8 orang, daring di rumah masing-masing berjumlah 5 orang. Total adalah 13 orang. Demikian warta PKB 24 September 2022. Semakin semangat melayani Tuhan Yesus,
tetap bersyukur, tetap sehat. Salam PKB, tangguh dan lurus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Jemaat yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, baik yang di tempat ini maupun daring, mari kami berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus dan lakukanlah firman Kristus yang telah saudara dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan dapat tersejar pada orang sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, katakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpinlah kamu. Majulah tetap terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih pelayanannya. Ini naik ya, BP-nya naik. Kita dulu yuk. Mari, Bung Ray. Ayo. Kita dulu yuk. Baik, teman-teman, kita sudah melakukan ibadah dan terima kasih kepada Tuhan kita semua. Terima kasih Pak Firman, terima kasih P1, P2 dan juga musik Bejo. Ya, teman-teman, terima kasih hadirannya. Bapak surga, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah melakukan ibadah dan Tuhan rasa hadir di tengah bersama kami dalam hati kami dan bersyukur dalam Tuhan ini telah menyenangkan hati kami dan mendekati hati kami. Bahwa Tuhan akan kami dan kami orang percaya yang punya Tuhan yang luar biasa dan mempunyai pergerakan di kami dan menyertai kami selalu dalam setiap ibadah kami, dalam setiap acara kami, dalam setiap perjalanan kami. Tuhan telah